wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Nurjati Widodo, SAP, MAP. Kami beranggotakan saya sendiri Karisma Nuri Silvi, serta rekan-rekan saya Vika Amanda Shirley, Ekalita Zamora, Soibah Nur Fauzia, Puji Ananda Putri, dan Fahria Masrur. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi telah memacu perubahan pada berbagai aspek kehidupan. Capaian pada teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh berbagai lembaga untuk perbaikan kualitas pengelolaan lembaga mereka. Salah satu lembaga yang sedang ikut arus pemanfaatan teknologi informasi itu adalah lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat masif. Sebagai contoh, sekolah di bawah naungan Kemendikbud, penggunaan teknologi informasi dikoordinis langsung oleh Kemendikbud. Sehingga sekolah dipaksa untuk menerapkan pengelolaan sekolah berbasis IT. Sistem informasi dalam dunia pendidikan adalah suatu kebutuhan. Setelah perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya, maka semakin banyak lembaga pendidikan di Indonesia menerapkan sistem informasi di lembaga pendidikan. Karena mereka mulai menyadari sistem informasi sangat besar manfaatnya bagi peningkatan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi pada dewasa ini tidak akan unggul di dalam persaingan. Banyak peneliti mengakui bahwa kepuasan pemakai sistem informasi merupakan indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi. Akan tetapi, sebenarnya sistem informasi telah ada sebelumnya. Adanya perkembangan teknologi informasi atau yang disebut teknologi komputer, sistem informasi manajemen telah digunakan oleh para pimpinan organisasi atau perusahaan dalam upaya pengambilan keputusan walaupun masih terbatas. Saat itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan masih sangat sederhana. Segala sesuatunya masih berjalan sesuai manual dan masih lamban karena semua data yang tersimpan dalam bentuk lembaran-lembaran arsip yang bermacam ragam. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru. Munculnya sistem yang berbasis komputer yang disesuaikan secara langsung untuk digunakan oleh eksekutif pembuat keputusan memungkinkan untuk mengadakan sebuah pengujian terhadap bagaimana keputusannya. Selain itu, perkembangannya keras dan perangkat lunak juga mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem informasi strategik di lembaga pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengambilan keputusan berbasis sistem informasi di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari pembahasan tersebut adalah yang pertama, mengetahui sistem informasi strategik di lembaga pendidikan, yang kedua mengetahui pengambilan keputusan berbasis sistem informasi di lembaga pendidikan, dan yang terakhir mengetahui sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan. Adapun kajian teori dari pembahasan kali ini yang pertama tentang sistem informasi manajemen, yang berisi pengertian sistem, pengertian teknologi informasi, pengertian manajemen, dan pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua ada sistem informasi manajemen pendidikan yang berisi pengertian sistem informasi manajemen pendidikan, dan yang terakhir tentang pengambilan keputusan, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Raymond, sistem yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ryan, sistem adalah kumpulan elemen yang dapat diidentifikasi yang saling terkait dengan proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai entitas organisasi yang menghasilkan produk yang dapat diamati. Menurut William,
Ada 6 ciri sebuah sistem. Yang pertama, perilaku berdasarkan tujuan tertentu. Yang kedua, keseluruhan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, terjadi transformasi. Yang kelima, terjadi korelasi. Dan yang keenam, memiliki mekanisme kontrol, artinya terdapat kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem yang bersangkutan. Menurut Budi Sutejo, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Pengertian teknologi informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan memiliki arti lebih luas. Sedangkan teknologi diperlukan sebagai sarana penyebaran informasi. Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya dalam menjelaskan tentang pengertian informasi. Yang pertama, menurut Gordon, informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Menurut Budi Sutejo, informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Menurut Samuel, informasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa, suatu objek atau konsep, sehingga manusia dapat membedakan suatu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu sistem informasi ada karena digunakan untuk memproduksi informasi dan atau mendukung atau mengoptimalisasikan kerja yang dilakukan oleh sistem-sistem kerja. Pengertian manajemen. Manajemen yaitu serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengevaluasian terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Terry, manajemen mencakup kegiatan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala sesuatu diupayakan agar tidak berjalan seorang diri saja, melainkan usaha-usaha kelompok yang berjalan secara efektif. Menurut Robbins, manajemen sebagai proses memperoleh suatu pekerjaan secara efektif dan efisien melalui kerja sama dengan pihak lain. Efisien berarti melakukan pekerjaan secara benar yang mana menunjukkan kepada hubungan antara masukan dan keluaran dengan penggunaan sumber biaya sekecil-kecilnya. Sedangkan efektif berarti melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa adanya bagian dan hubungan antar bagian tersebut atau yang disebut dengan kerjasama. Selain itu, sistem berupaya untuk mencapai tujuan di mana upaya pencapaian tujuan ini akan menimbulkan dinamika, perubahan yang terus-menerus dan perlu dikembangkan dan dikendalikan. Selanjutnya, pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Ludwig pada tahun 1997, sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkaran tertentu. Menurut L. Akoff pada tahun 1997, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi. Menurut A. Rapoport pada tahun 1997, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Gordon B. Davis pada tahun 1995, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah
kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan, saling berpengaruh, saling terintegrasi, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu kompleks. Lalu selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Subandi, sebuah metode yang digunakan untuk memakai informasi untuk mengelola data, baik itu data siswa maupun data guru, yang akan menjadi sebuah informasi yang kemudian hasil dari informasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen sendiri adalah sebuah sistem yang mendukung dalam pengelolaan data menjadi informasi yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen dalam organisasi. Lalu, apa sih sistem informasi manajemen itu? Lebih tepatnya, itu merupakan perpaduan antara sistem informasi dan juga manajemen. Nah, keduanya ini saling bersinergi dalam proses yang dijalankan. Elmawati sendiri mengungkapkan bahwa manajemen membuktikan sistem informasi untuk mendukung proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Manajemen sendiri kan terdiri dari serangkaian proses membutuhkan informasi, dari proses perencanaan tadi, planning, membutuhkan informasi agar rencana yang ditetapkan dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada organizing, pengorganisasian. Itu terdapat arus informasi ketika terjadi pengalokasian pekerjaan. Lalu ada pengalokasian wewenang atau dari pengalokasian sumber daya. Selanjutnya ada actuating. Itu terdapat pada proses pengarahan yang dimana pengarahan tersebut agar seluruh anggota itu bisa melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Tentunya pemimpin juga harus mengetahui data dan informasi terkait kemampuan para anggotanya agar dapat diarahkan dengan baik. Yang terakhir yaitu controlling, di mana seorang pemimpin atau manajer yang ingin mengetahui apakah aktivitas yang dilaksanakan bisa sesuai apa enggak, sesuai apa yang telah di planning atau yang telah direncanakan. Lalu yang ini selanjutnya ada sistem informasi manajemen pendidikan. Kalau menurut Proketi sendiri itu sistem informasi manajemen pendidikan itu penggunaan komputer itu sudah menjadi ciri utama dari sistem informasi manajemen pendidikan, di mana komputer itu sudah menerapkan sebagian dari sistem informasi. Lalu menurut Helmawati, itu sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem atau komponen. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan itu merupakan perpaduan antara dua bidang kajian, yaitu sistem informasi dan juga bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen itu merupakan bagian dari ilmu manajemen. Lalu pendidikan itu ya merupakan dari pendidikan sendiri yang masih luas. Namun, dalam hal ini itu kita dalam kelompok kami masih membatasi, yaitu dalam sekolah, sistem informasi dalam sekolah atau kampus. Lalu dalam sistem informasi manajemen pendidikan itu terdapat tujuannya, yaitu sebagai program dan proses evaluasi. Dan masih banyak lagi komponen-komponen yang terdapat pada sistem informasi manajemen pendidikan. Dan itu saling berkaitan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Menurut Frankfurt Nachmias dan Nachmias 1996, metodologi penelitian ilmiah adalah sebuah sistem aturan-aturan dan prosedur yang jelas, di mana suatu penelitian didasarkan padanya. Dalam pemilihan metodologi penelitian, selain mempertimbangkan metodologi terdahulu yang digunakan dalam penelitian sejenis, juga akan sangat dipengaruhi dengan batasan sumber daya, yaitu waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti. Kompromi di antaranya akan menghasilkan sesuatu antara yang ideal dan yang praktis. Secara umum, metode penelitian dalam bidang sistem informasi tidak jauh berbeda dengan bidang yang lain.
Yang membedakan sebenarnya lebih pada tradisi penelitian yang dilakukan dan disepakati oleh komunitas sistem informasi dunia. Tradisi ini berperan dalam mengkonstruksi sistem informasi sebagai sebuah disiplin seperti yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Dalam tradisi penelitian sistem informasi, ditemukan beberapa metode spesifik yang diadopsi dari bidang keilmuan yang lain, seperti etnografi yang mulanya digunakan oleh para peneliti antropologi dan penelitian tindakan yang bermula dari bidang psikologi. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan atau library research dan observasi. Fokus penelitian kualitatif adalah pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan pada tatanan alamiahnya, bukan rekayasa, menyeluruh, berkembang, dan interpretif. Untuk metode pengumpulan data, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku, jurnal, artikel, atau literatur lainnya, serta observasi. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Bila ada lebihnya, mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.